Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Miftah Ramadan dengan NIM 2102 0462 2008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 12 prinsip-prinsip animasi. Modal utama seorang animator yaitu kemampuan mengcapture momentum ke dalam runtutan gambar sehingga seolah-olah menjadi bergerak atau hidup. Sedikit berbeda dengan komikus, ilustrator, atau katakanlah karikaturis yang menangkap suatu momentum ke dalam sebuah gambar diam. Baik, yang pertama yaitu solid drawing. Solid drawing yaitu menggambar sebagai dasar utama animasi memegang peranan yang signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasil sebuah animasi, terutama animasi yang klasik. Seorang animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, pencahayaan, dan sebagainya yang dapat dilatih melalui serangkaian observasi dan pengamatan, di mana dalam observasi tersebut itu salah satu yang harus dilakukan yaitu menggambar. Sebagai contohnya ada di samping sini. Yang kedua, timing and spacing. Grim Netwick, seorang animator Disney, pernah berkata, animasi adalah tentang timing and spacing. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Yang ketiga, squash and stretch. Squash and stretch adalah upaya penambahan efek lentur atau plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut, sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Penerapan squash and stretch pada gambar figur atau benda hidup, semisal manusia, binatang, atau creatures, akan memberikan enchantment sekaligus efek dinamis terhadap gerakan atau action tertentu. Sementara pada benda mati, semisal gelas, meja, atau botol, atau apapun itu, penerapan squash and stretch akan membuat mereka tampak atau berlaku seperti benda hidup. Yang keempat, anticipation. Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan atau awalan gerak atau ancang-ancang. Seseorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum ia dapat benar-benar berdiri dengan sempurna. Pada gerakan memukul, sebelum tangan maju, harus ada gerakan mundur dulu, dan sejenisnya. Yang kelima, slow in and slow out. Sama seperti spacing yang berbicara tentang akselerasi dan deselerasi. Slow in dan slow out menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Sedangkan slow out sendiri terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian akan melambat. Yang keenam, arch. Dalam animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur yang disebut dengan arch. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistik karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung. Pola gerak semacam inilah yang dimiliki oleh sistem pergerakan mekanik atau robotik yang cenderung patah-patah. Yang ketujuh, secondary action. Secondary action sendiri ialah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama agar terlihat bahwa sebuah animasi itu tampak lebih realistik. Secondary action tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian sehingga mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculannya lebih berfungsi untuk memberikan empasis untuk memperkuat gerakan utama. Sebagai contohnya sebagai berikut. Yang kedelapan, follow through and overlapping action. Follow through sendiri ialah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Misalnya rambut yang tetap bergerak sesaat setelah manusia berhenti berlari. Overlapping action sendiri
Secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya di sini, serangkaian gerakan yang saling mendahului. Pergerakan tangan dan kaki ketika berjalan dapat termasuk. Sebagai contohnya dapat dilihat. Yang kesembilan, stretch ahead action and pose to pose. Dari sisi research dan pengerjaan, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk membuat animasi. Yang pertama adalah stretch ahead action, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambarkan satu persatu frame by frame dari awal sampai selesai seorang diri. Teknik ini memiliki kelebihan yaitu kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja, tetapi memiliki kekurangan. Waktu pengerjaan pasti akan sangat lama karena dikerjakan hanya sendiri. Yang kedua yaitu pose to pose, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya, in between atau interval antar keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten atau animator lain. Cara yang kedua ini lebih cocok diterapkan dalam industri karena memiliki kelebihan, yaitu waktu pengerjaan yang relatif lebih cepat karena melibatkan banyak orang dan banyak sumber daya. Yang ke-10, staging. Seperti halnya yang dikenal dalam film atau teater, staging dalam animasi juga meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scan. Contohnya sebagai berikut. Yang ke-11, apel. Apel berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Sebagaimana gambar yang telah menelurkan banyak gaya, animasi juga memiliki gaya yang sangat beragam. Sebagai contoh, Anda tentu bisa mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihat sekilas. Anda juga bisa melihat kekhasan animasi buatan Disney atau DreamWorks. Hal ini karena mereka memiliki apel atau gaya tertentu mereka masing-masing. Dan yang ke-12 atau yang terakhir yaitu exaggeration. Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu dan lazimnya dibuat secara komedik. Banyak dijumpai di film-film animasi sejenis Tom and Jerry, Donald Duck, Doraemon, Ninja Hattori, dan sebagainya. Contohnya sebagai berikut. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.